Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan hari ini kita akan bahas sedikit tentang hanya sebagai pengingat saja sebenarnya bahwa pemimpin itu harusnya bagaimana sih. Nah, di daerah saya juga punya pemimpin, karena kami di kabupaten ya namanya bupati. Jadi hanya sebagai pengingat bahwa kerja-kerja seorang kepala daerah itu harusnya yang pertama rananya harus mikir. Dia ibaratnya kalau sebagai tenaga teknis, dia itu harusnya jadi arsitek. Nah, kita ambil analogi sederhana ketika kita orang mau bangun rumah. Nah, ketika kita orang mau bangun rumah, itu pasti biasanya pakai jasa arsitek. Nah, arsitek tugasnya adalah merancang bangunannya, rumahnya bagaimana dan segala macam. Dia menggambar sedemikian rupa sesuai dengan disiplin ilmunya. Setelah digambar, arsitek itu akan memberikan gambar ini kepada teknisinya, teknisi atau tukang. Nah, lalu tukang yang kerja. Nah, harusnya tukang bekerja sesuai dengan gambar yang sudah ada. Jadi tukang itu jangan ambil pekerjaannya arsitek. Justru sebaliknya juga, dan sebaliknya juga arsitek ya jangan ambil kerjanya tukang. Nah, hari ini saya melihat, menurut saya akan sangat bahaya kalau misalnya pemimpin daerah mengambil alih kerja-kerja kayak seperti tukang begitu. Kan harusnya dia mikir bagaimana daerahnya ini bisa maju secara proyeksi besar. Pemetaannya itu harus jelas, perencanaannya harus jelas, goalsnya harus jelas. Dia harus bisa ambil di mana sumber daya ini untuk bisa mencapai tujuannya. Jadi seorang kepala daerah ya tidak perlu harus mengerjakan sesuatu yang ya seperti tadi tukang yang kerjakan. Ngapain? Tugasnya arsitek itu adalah menggambar, merencanakan. Nanti si tukang ini yang profesional inilah yang bekerja. Begitu, biar kerjanya jelas, ada pembagian tupoksi kerja. Jangan semua mau diborong dan segala macam, itu nggak boleh. Nah, kalau misalnya kejadian si arsitek ambil kerjanya tukang, nah itu akan kacau, rumahnya bisa jadi nanti akan tidak jadi seperti apa yang pemilik rumah. Nah, pemilik rumah ini ibaratnya masyarakat, rakyat yang ada di daerah itu. Jadi jangan sembarang begitu, karena kalau sembarang nanti jadinya tidak jelas, program tidak jelas. Untuk bisa mencapai sukses saja itu sangat jauh. Kan kalau kita mau melaksanakan sesuatu itu ya hanya dua, jadi atau sukses. Nah, si kepala daerah ini mau pilih yang mana, mau sukses atau jadi saja, kan begitu. Dan dia harus sadar bahwa dia digaji oleh pajak rakyat. Jadi buatlah rakyatmu senang, jangan buat rakyatmu susah. Jangan sibuk pencitraan, karena kalau sibuk pencitraan, pembelaan, nanti ujung-ujungnya semua tidak akan jelas, dan harapan daerah kita bisa lebih maju itu kayaknya jauh dari harapan gitu. Oke, itu saja untuk hari ini. Semoga kita bisa jadi pemimpin-pemimpin yang layak untuk dipilih rakyat, dan semoga kita dalam kondisi yang selalu mikir. Jangan lupa membaca, dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih. See you.